Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Yesus Tuhan kami bersyukur malam yang indah kami bisa beribadah kepadamu. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar sabda daripada firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai atas kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah iblis terus mencobai anak-anak Tuhan. Jika Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang setia mempelajari isi hati Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saya yakin Anda dan saya pasti memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang penting, teristimewa, adalah ketika iblis setan telah gagal, telah kalah, ketika mencobai Yesus Kristus Tuhan kita. Mohon maaf siapa yang mic-nya kalau bisa ditutup ya. Ketika iblis setan telah kalah dan gagal mencobai Yesus Kristus Tuhan kita di padang gurun. Namun niatan iblis setan untuk terus mencobai anak-anak Tuhan tidak pernah surut. Mari saya ajak Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, semua kalimat dalam ayat 13, silakan Anda garis bawahi semuanya. Itulah yang dikatakan, dicatat di dalam Alkitab setelah iblis mencobai Tuhan Yesus dan iblis gagal, iblis kalah, maka iblis mundur daripadanya. Iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Namun iblis menunggu waktu yang baik. Artinya jika timingnya pas, jika waktunya dipandang oleh iblis tepat, maka iblis akan datang kembali untuk mencobai anak-anak Tuhan dengan maksud dan tujuan agar supaya anak-anak Tuhan, saudara dan saya, jatuh di dalam dosa, dan akibat dosa tersebut membuat hubungan baik manusia, anak-anak Tuhan yang terjalin begitu harmonis dengan Tuhan, itu bisa rusak karena pelanggaran kita akibat tipu muslihat iblis. Saudara, setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, dia mencobai para rasul.
Karena para rasul mulai memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang jauh, ke seluruh penjuru dunia. Iblis setan menebar teror berupa aniaya, berupa ancaman, berupa pembunuhan kepada orang-orang sebagai pengikut Kristus. Mereka diancam untuk disiksa, diancam untuk dianiaya, diancam untuk dihukum mati. Bahkan, saudara, tidak sedikit mereka yang dilempari batu sampai mati. Namun apa yang terjadi? Para rasul siap mati sebagai martir Allah. Orang-orang yang setia kepada Kristus juga siap menanggung beban penderitaan, mati sebagai martir Allah. Dan iblis setan menyaksikan. Setiap kali ada martir Allah, orang-orang yang setia kepada Kristus itu mati, maka terjadilah ledakan jumlah jiwa-jiwa yang bertobat. Sehingga iblis setan berkesimpulan bahwa cara-cara seperti ini sudah tidak boleh dilakukan lagi. Sebab ternyata orang yang beriman, orang yang saleh itu tidak pernah takut mati demi Tuhannya. Nah, saudara, sama seperti virus yang selalu bermutasi, yang selalu berubah. Demikian pula iblis dengan segala cara-caranya dia untuk menjerat anak-anak Tuhan, jatuh di dalam dosa, untuk mencobai anak-anak Tuhan, maka iblis selalu berganti-ganti cara. Dari satu cara, pindah ke cara yang lain, dengan maksud dan tujuan agar supaya anak-anak Tuhan terlena dan anak-anak Tuhan bisa dikalahkan. Saudara, zaman sekarang iblis setan dikatakan oleh Alkitab bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan kita juga menyaksikan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa antikris sejak dahulu sudah ada. Dan antikris itu berasal dari orang Kristen sendiri yang tidak sungguh-sungguh mengikut kepada Kristus. Itulah mereka bibit-bibit antikris, dan mereka menyebar, berkembang, dan mungkin perkiraan saya jumlah mereka lebih besar daripada kita sebagai anak Tuhan yang setia kepada Dia. Nah, saudara, iblis setan mengubah caranya lagi untuk mencobai saudara dan saya. Dia tidak lagi menebar teror. Dia tidak tampil dengan cara-cara yang menakutkan, tetapi dia merubah dengan cara yang lebih lembut, lebih soft, lebih halus, agar supaya anak-anak Tuhan yang diseret menjadi semakin jauh hubungannya dengan Tuhan, itu semakin tidak merasa. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu iblis memanjakan anak-anak Tuhan boleh sukses. Saudara, kita lihat apa yang ada di dalam dunia ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya bacakan ayatnya yang ke-15 dan 16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara silakan ayat 15 dan 16 Anda garis bawahi semua. Itu ayat-ayat yang penting. Nah saudara, dunia ternyata isinya ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, 3 perkara inilah yang oleh iblis dicobakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita di padang gurun. Ubah batu jadi roti. Keinginan daging. Keinginan mata adalah ketika Tuhan Yesus dibawa ke tempat tinggi, kemudian iblis setan berkata, lihat itu semua kemegahan dunia. Maka jika engkau mau sujud menyembah kepadaku, semua kemuliaan dunia dan semua kuasanya akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya, hanya menyembah kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Nah saudara, keangkuhan hidup, Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, dan iblisnya berkata, bukankah engkau telah dijamin oleh firman-Nya, malaikatnya akan menatang engkau, sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Jika engkau memang anak Allah, loncat dari tempat tinggi, terjun ke bawah. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, itulah yang sesungguhnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 itu sama dengan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah saudara, sekarang iblis setan tidak mau buru-buru menguji, mencobai saudara dan saya, seperti ketika iblis itu gagal mencobai Kristus Tuhan kita. Nah saudara, dia dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang keempat tadi, ayat 13, iblis menunggu waktu yang baik. Nah saudara, iblis menunggu anak-anak Tuhan boleh mencapai sukses lebih dulu. Nah saudara, karena apa? Karena Tuhan memang sesungguhnya adalah Bapa yang menghendaki saudara dan saya meraih sukses. Sebab dia katakan, setiap orang selalu aku beri talenta. Yang paling sedikit adalah 1 talenta. Ada yang 2 talenta. Ada yang 5 talenta. Sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Tuhan bertanya kepada yang menerima talenta, mana talenta yang aku sudah berikan kepadamu? Maka datanglah yang membawa 2 talenta. Dia datang kepada tuannya, kepada Tuhan. Tuhan, 2 talenta yang kau berikan kepadaku telah bertumbuh berkembang jadi 4 talenta. Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang baik. Yang bawa 5 talenta datang kepada Tuhan. Tuhan, ini 5 talenta darimu telah aku kembangkan menjadi 10 talenta. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik. Kemudian yang bawa 1 talenta datang kepada Tuhan. Tuhan,
Ini 1 talenta yang kau berikan kepadaku. Aku simpan baik-baik. Dan ini aku kembalikan kepadamu. Tetap 1 talenta. Tuhan marah. Kenapa? Dia berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Seandainya aku tahu, engkau tidak bisa mengembangkan talenta, bakat, karunia yang aku berikan kepadamu, dan tidak bisa engkau kembangkan, lebih baik aku tidak berikan kepada engkau, tapi aku berikan kepada orang lain yang lebih bisa mengembangkan untuk memuliakan namaku. Nah, saudara, berarti Tuhan menghendaki Anda dan saya, anak-anak Tuhan, boleh meraih sukses. Namun, Tuhan menghendaki sukses yang saudara dan saya peroleh. Pakailah semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan sebagai Sang Pemberi. Nah, saudara, inilah liciknya iblis ketika dia terus mencobai anak-anak Tuhan. Setelah anak-anak Tuhan boleh mencapai sukses, iblisnya mulai bermain. Sebab sukses ini pun sudah menjadi mindset, sudah menjadi pikiran dari semua anak-anak Tuhan, bahwa sukses harus aku raih. Semua kepingin sukses. Nah, saudara, apa yang terjadi pada saat orang mulai ingin sukses semuanya? Bukankah persaingan mulai Anda rasakan antara satu orang dengan orang lain yang memiliki bidang pekerjaan sama? Pengusaha bersaing dengan pengusaha, dokter bersaing dengan dokter, notaris bersaing dengan notaris, pengacara dengan pengacara, pendeta dengan pendeta. Sum ibadah seperti kita ini bersaing dengan sum yang lain. Nah, saudara, iblisnya mulai bermain di tengah-tengah itu. Dia mulai meracuni cara berpikir saudara dan saya. Dan dia mulai hembuskan semangat yang negatif. Kamu tidak boleh kalah. Kamu tidak boleh kalah. Kamu harus bisa menang atas dia. Sehingga apa? Persaudaraan kita dengan sesama saudara seiman mulai renggang, mulai jauh, mulai menjadi permusuhan, terselubung. Mulut bilang, aku mengasihi engkau. Hati tidak seperti itu. Nah, saudara, saat sukses engkau raih, otomatis orang yang sukses mulai uangnya banyak, duitnya banyak. Berarti apa yang menjadi kebutuhan dasarmu sudah engkau peroleh. Keinginan daging sudah Anda raih. Ubah batu menjadi roti. Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan buat saudara dan saya. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah tidak kita dengarkan. Tetapi sukses yang diartikan duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya bagus, barang-barang bermerek, dan lain sebagainya. Itu yang harus aku peroleh. Nah, saudara, setelah Anda punya uang banyak, iblisnya mulai berkata, kalau kamu mulai punya uang banyak, apa yang engkau inginkan, apa yang kau lihat dengan matamu,
Kamu bisa beli loh. Kamu bisa. Kamu bisa. Dan ingat, hidup cuma satu kali. Kapan lagi kamu nikmati? Kepengen beli. Kepengen puaskan. Umur manusia sama-sama tidak tahu. Mumpung kamu masih sehat. Mau ngelencer, bepergian, pergi. Kamu punya duit. Mumpung masih bisa jalan. Pergi ke luar negeri, keliling dunia. Sampai lupa, tetangga kiri kanan tidak bisa makan, Anda tidak pedulikan. Sampai-sampai ada bencana alam, ada COVID-19, banyak himbauan agar supaya berbagi kasih kepada sesama yang mengalami penderitaan. Anda masih menjadi orang yang pelit karena Anda berpikir untuk memuaskan kedagingan. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis setan. Meracuni cara berpikir saudara dan saya setelah Anda dimanjakan. Meraih sukses lebih dulu, baru berkat dari Tuhan tadi dibelokkan oleh iblis fungsi berkat yang ada di dalam genggaman tanganmu. Saudara, apa yang dikatakan oleh banyak pembicara, saya setuju. Pembicara itu bilang, memang uang bukan segalanya. Tetapi pembicara ini bilang bahwa segalanya ternyata butuh uang. Namun, uang ini tergantung ada di tangan siapa. Jika uang ini ada di dalam genggaman orang benar, maka uang ini akan menjadi berkat untuk sesama, untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi, jika uang ini ada di dalam genggaman tangan orang yang jahat, maka orang ini akan menjadi orang-orang yang egois, yang tidak pernah memperhatikan sesama, bahkan mungkin akan berlaku jahat untuk sesama dan untuk Tuhan sebagai sang pemberi. Nah, saudara, orang yang punya duit bisa jadi sombong. Sebab apa? Setiap orang punya keinginan untuk diakui. Aku ini siapa? Sehingga muncul sekarang di zaman modern, orang yang kaya itu suka disebut sebagai orang kaya yang gila. Crazy rich. Mereka suka memamerkan pada saat mereka menggelar pesta pernikahan anaknya, sengaja disebutkan. Mereka sedang menggelar ulang tahun cucunya, sengaja disebutkan. Habisnya biaya pesta itu berapa miliar. Souvenirnya saja berapa juta untuk setiap tamu. Hidangannya seperti apa. Dan semua undangan diberikan gratis, tempat penginapan yang mewah. Mobil-mobil mereka seperti apa dan lain sebagainya. Nah, saudara, dengan uang, iblis mudah meracuni saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sekalipun, agar supaya kita menyombongkan diri, yaitu keangkuhan hidup. Setelah kita menikmati kedagingan, kita menikmati keinginan mata, dan juga memunculkan keangkuhan hidup.
di dalam diri kita masing-masing, sehingga seringkali orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa sukses, atau bahkan, maaf bicara, dalam tanda kutip, pendeta-pendeta yang merasa sukses oleh karena jumlah jemaatnya yang banyak, gerejanya yang megah, cabangnya yang tersebar di mana saja, itu bisa membuat pernyataan atau pengajaran yang mungkin menyimpang dari kitab suci dan jemaatnya masih berkata amin. Saudara, hati-hati. Sebab apa? Alkitab menulis, hikmat orang kaya didengar, hikmat orang miskin tidak didengar. Oleh karena itu Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Tipu muslihat iblis menyeret setiap anak-anak Tuhan, mencobai anak-anak Tuhan, sehingga tidak salah ketika Yesus Kristus Tuhan harus berkata dengan terus terang kepada orang-orang tertentu yang mungkin di dalam kesehariannya Anda dan saya menyaksikan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang tinggal di dalam bait Allah, yang aktif melayani Tuhan, yang ngajar firman Allah, yang mengusir setan, yang bernubuat dan membuat mujizat. Namun pada hari yang terakhir dia harus berkata dengan terus terang, "Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Aku," kata Tuhan, "tidak mengenal kamu." Sebab kembali kepada Lukas pasal 4 ayat 1-13 yang diringkas di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, bahwa jika engkau mengasihi dunia, berarti kasih kepadaku, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam hatimu. Sebab dunia ternyata isinya adalah, ayatnya yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu, di akhir khotbah saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya, koreksi hidup saudara masing-masing, kepada siapakah engkau meneladani hidupmu. Jika engkau mengaku sebagai orang Kristen, arti orang Kristen adalah orang yang punya gaya hidup seperti Kristus. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang meneladani cara hidup Kristus. Oleh karena itu, dalam tanda kutip, sahabat saya, para pendeta-pendeta yang hidup dengan gaya hedonisme, yang hidup dengan gaya mewah, melebihi seorang pengusaha, saya ingin garis bawahi, siapakah yang engkau sedang teladani? Jangan-jangan engkau adalah orang yang tanpa sadar engkau telah ditipu oleh iblis setan, dan iblis setan berhasil menyeret kamu jauh dari
Tuhan. Oleh karena engkau tidak meneladani Kristus dengan segala gaya hidupnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan untuk firman-Nya. Terima kasih Bapakku yang ada di surga, firman Tuhan yang boleh kami dengar. Meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami senantiasa mengingatkan kami akan segala firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi berkat, firman-Mu menjadi penuntun di dalam setiap langkah kaki kami bersama dengan seluruh keluarga besar kami, hingga kami boleh Engkau jadikan anak-anak Tuhan yang memiliki hidup semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Sehingga setiap kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, biarlah kita lebih sensitif untuk mendengar suara Tuhan ataukah itu suara iblis, karena dalam kesuksesan ya iblis juga semakin ingin juga dia sukses, ya begitu ya Pak Roni ya. Betul Ibu, kita bisa terlena ya. Dikiranya sukses ini membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sangat diberkati. Tetapi jika berkat ini dibelokkan fungsinya oleh iblis, maka celakalah kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan menasihatkan kepada kita, hati-hati orang kaya, sukar, masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab apa? Fungsi daripada berkat yang Tuhan berikan itu sudah dibelokkan oleh iblis. Iya. Ya, oke. Karena kita masih punya cukup waktu, saya akan buka sedikit ruang tanya jawab. Mungkin dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Silakan. Pak Roni, ataupun juga boleh kepada Pak John atau siapapun kita di sini, kita sharing sedikit karena kita punya banyak waktu ya Pak John ya. Ya, Ya. silakan. Bapak Ibu. Nanti kita buka ruang tanya jawab ini sampai jam 8:30 lah ya. Ya, silakan. Ya, Bible study itu sangat penting. Sebab apa? Di dalam setiap jemaat mendengarkan khotbah, baik di persekutuan doa maupun di gereja, pulang dari ibadah masih banyak keterangan yang belum komplit. Sehingga masih ada sesuatu yang perlu kita tanyakan. Silakan. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Roni. Saya dulu Bu. Saya dulu Bu. Ya, silakan Pak John, silakan. Silakan Pak John. Apa yang disampaikan Pak Roni tadi, saya melihat banyak kenyataannya sedemikian, seperti itu. Iya. Sudah besar gerejanya, sudah besar jemaatnya. Kadangkala hamba Tuhan yang datang ke rumahnya, karena kita cuma berdatang ke rumahnya, tidak punya niat untuk apa-apa, tapi mereka sudah menganggap kita itu minta. Dan sikapnya sama kita, ini pendeta besar, pendeta yang punya jemaat lebih dari 500, tapi kok nganggap sama-sama hamba Tuhan, kok tidak ada sedikit pun rasa rasa bekerja sama untuk mempermuliakan Tuhan, dan kita dianggap minta. Aduh, ini saya sangat sakit. Bukan ya, saya katakan saya bukan sakit hati, tetapi hatinya udah tertusuk dalam banget. Akhirnya saya
ketika anaknya kecelakaan, ketika apa anaknya itu anak saya dengarkan itu bapak itu anaknya kecelakaan, anak saya malah bilang haleluya. saya serba sulit jadinya posisi saya, Pak. Sementara saya harus mendoakan dia untuk kuat, tapi sementara apa yang saya ceritakan kepada anak saya ketika saya ke rumahnya dan dia menganggap saya menganggap remeh lah, artinya tidak ada harganya gitu, saya sedih. Nah, ini bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal yang kadang-kadang di pikiran kita begini, ternyata kenyataannya begini gitu, Pak Ron. Makasih. Iya Pak John, terima kasih. Di dalam interaksi kita berhubungan dengan sesama yang lain, yang pertama harus kita perhatikan adalah bahwa kita belum tentu bisa mengubah orang lain. Tetapi yang pasti kita bisa mengubah diri kita sendiri. Oleh karena itu Pak John, tidak perlu terlalu kecewa jika orang yang ada di sekeliling kita, yang bergaul berinteraksi dengan kita selalu mengecewakan. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan hidupnya kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Berarti banyak manusia di sekeliling kita itu yang akan mengecewakan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kepada siapa hidup kita mau diarahkan? Kita mau meneladani siapa? Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjawab permintaan daripada perwira di Kapernaum yang punya pegawai sakit. Nah, Matius pasal 8 ya, pasal 8, saya bacakan ayat yang kelima. Yesus yang adalah Tuhan ngajar saudara dan saya begitu perhatian, begitu rendah hati. Padahal dia adalah yang maha kuasa, yang maha mulia. Ayat 5. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat ke-7, silakan digarisbawahi semuanya. Yesus berkata kepadanya, aku, guru besar, akan datang menyembuhkannya. Nah saudara, lihat, Yesus yang adalah Tuhan, begitu kasih, begitu perhatian kepada orang yang menderita. Bahkan orang miskin, dia mau datang menyembuhkannya. Nah, berbeda dengan pendeta zaman sekarang. Begitu dia punya jemaat katakan ribuan, ya, pasti pendeta ini dikelilingi oleh banyak orang, bisa 10, 20, 30 yang disebut orang-orang ring 1. Tujuannya apa? Kalau ada orang di luar yang 30 ini mau ketemu pendeta itu tidak gampang. Mungkin harus melewati orang yang 30 ini dulu atau bahkan ngisi formulir. Berbeda ya dengan Tuhan Yesus. Aku, guru besar, akan datang menyembuhkan dia. Nah, kita mau meneladani yang mana? Apakah mau meneladani pendeta tadi yang dikawal oleh pengawal-pengawalnya? Kalau pergi ada bodyguard-nya, mobilnya ada tempat parkir khusus, atau meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama kali dia datang, bukan di hotel bintang 5, di kandang hewan yang kotor. Tujuannya apa? Supaya dengan hadirnya dia di tempat itu, dia bisa menyapa masyarakat, umat ciptaannya dia, yang ada di dalam garis yang paling bawah, yaitu para gembala akrab dengan tempat tersebut.
Demikian Pak John, terima kasih. Cukup Pak John? Silakan, ada yang lain. Sudah cukup Pak John? Cukup. Cukup. Oke, Memang. dipersilakan yang lain lagi. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Kita masih punya banyak waktu. Pak Dadang. Silakan, waktunya masih panjang. Ya, silakan Pak Dadang. Silakan Pak Dadang kalau ada. Shalom, selamat malam Pak Joni, Pak Roni. Terima kasih untuk kehidupannya. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa, saya sangat diberkati. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya saya masih ingin dengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak. Ya. Bentar, nah, ya Bapak monitor saja di GOD KKMI, kan saya sering mengisi di sini. Iya. Di WA Group kan biasa diunggah di sana. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, ini pas satu kali saya pernah saya sama istri pernah bantu seperti diminta tolong untuk mengajar anak-anak bimbel. Lalu karena ada kegiatan waktu itu istri saya tidak bisa mengajar. Nah, karena jaringan di tempat kami itu sangat-sangat susah gitu ya. Sehingga waktu istri saya ada halangan, saya tidak bisa, sudah memberitahukan bahwa kami tidak bisa masuk karena istri saya ada halangan. Jaringan kurang bagus. Nah, akhirnya saya datang ke sana, ke tempat di mana saya dan istri mengajar. Waktu itu istri saya tidak ikut karena memang ada halangan. Nah, waktu saya datang itu mereka dua-duanya hamba Tuhan, gitu ya, hamba Tuhan yang cukup luar biasa, gitu ya, diberkati Tuhan. Dan saya sampaikan alasan saya terlambat seperti apa. Nah, kenapa saya terlambat? Dan kenapa istri saya juga tidak bisa ikut. Nah, tetapi waktu itu, waktu saya minta maaf, saya betul-betul dimarah, saya dicaci maki, bahkan minta maaf. Saya sampai cium kakinya gitu ya. Cium kaki hamba Tuhan itu, tetapi hamba Tuhan dan istrinya itu makin marah gitu. Dan itu banyak orang. Dan akhirnya dalam keadaan sedih saya bilang, Pak Pendeta, saya sangat-sangat minta maaf dengan semua ini. Saya betul-betul bukan disengaja, tetapi tetap marah dan tidak mau memaafkan. Akhirnya saya justru disuruh pulang. Nah, tidak tahu bagaimana sesuatu terjadi, gitu ya. Nggak lama kemudian sebetulnya rumahnya itu jauh dari banjir gitu, tetapi nggak tahu bagaimana tiba-tiba rumahnya kena longsor, tempat belajarnya juga kena longsor, gitu ya. Nah, saya dalam hal ini apakah ini hukuman Tuhan atau apa gitu? Apakah termasuk kepada keangkuhan hidup? Ya, sudah. Sudah, Bapak. Terima kasih Pak Dadang, pertanyaannya bagus sekali karena apa? Ini pertanyaan berdasarkan pengalaman hidup. Jadi ada kasus Pak Dadang ini tadi. Pak Dadang dan istri datang ke tempat belajar anak-anak. Kenapa beliau berdua harus datang? Karena ternyata sinyal jaringan pada waktu itu sangat buruk. Sehingga beliau sudah beretikat baik mendatangi lokasi. Namun ketika datang itu harus terlambat dan sudah diuraikan kenapa harus terlambat dan lain sebagainya. Nah, hamba Tuhan yang merasa dia menjadi hamba Tuhan yang cukup diberkati, mungkin jemaatnya cukup banyak, mungkin gedung gerejanya cukup besar dan megah, dan lain sebagainya, itu melakukan hal-hal yang kurang terpuji, memaki-maki dan lain sebagainya. Pak Dadang dan istri sudah minta maaf, bahkan mencium kakinya,
tetapi mereka tetap memaki-maki, sepertinya Pak Dadang dan istri tidak termaafkan. Nah, kemudian tidak lama dikatakan Pak Dadang, tempat belajar dan lain sebagainya, rumahnya itu kena longsor. Pertanyaannya, apakah ini gara-gara keangkuhan hidup? Ini menjadi peringatan dari Tuhan kepada hambanya. Jawaban saya sesuai dengan kitab suci, mungkin kemungkinan besar ini terjadi betul yang dikatakan Pak Dadang. Sebab firman Tuhan berkata, kepada anak justru Tuhan menghajar, mendidik Anda dan saya lebih keras dibandingkan yang bukan anak. Nah, seharusnya hamba Tuhan ini mencontoh Kristus. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat, yaitu ada pada Yohanes pasal 7, silakan Anda catat, ayat ke-23 dan 24. Nah, ketika dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ahli Taurat orang Farisi mempersalahkan apa yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab di ayat 23 dan 24, Yohanes pasal 7. Silakan ditulis, Yohanes pasal 7, ayat 23, ayat 24. Itu boleh ada di dalam hati saudara dan saya. Ketika ada orang yang bersalah dengan kita, harusnya kita ini tidak boleh langsung menyalahkan dia. Harus kita punya maklum yang besar. Dia berkata demikian, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Dulu sunat itu ya, lewat hukum Musa, itu harus disunat pada hari Sabat. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Bukan cuma sunat. Sunat itu bagian kecil. Itu aja kamu lakukan supaya tidak melanggar hukum Musa. Itu mbok lakukan hari Sabat, kata Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama Sabatnya, aku menyembuhkan seluruh tubuh. Bukan cuma sunat. Kenapa kamu protes? Ayat 24 menjadi tekanannya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kalau hamba Tuhan tadi adil, dia akan berterima kasih kepada Pak Dadang sama Ibu. Walah Pak Dadang sama Ibu, gara-gara jaringannya itu terganggu, kok sampean sampai datang ke sini jauh-jauh. Itu harusnya diapresiasi, harusnya diberi penghormatan, harusnya diberi rasa terima kasih yang double 2 kali. Semestinya Anda kalau jaringannya bagus, kan cukup ngajar, bimbingan belajar di rumah. Anda lewat Zoom saja. Tetapi karena rasa tanggung jawab Anda kepada siswa, agar supaya siswa ini tetap mendapatkan pelajaran, hingga besok dia ujian bisa mengerjakan soal-soal, perhatian Anda ini Anda ekspresikan dengan kalian berdua datang ke tempat belajar. Harusnya dengan bijaksana ini dihargai, bukan dimaki-maki. Sebab dia berkata, tetapi hakimilah dengan adil. Orang berbuat demikian, maksud Tuhan Yesus, latar belakangnya apa dikoreksi. Dia berkata kepada semua orang yang sudah siap melempari batu, perempuan yang kedapatan berzina. Dia berkata, siapa yang merasa hidupnya tidak pernah berdosa, silakan lemparkan batumu yang pertama. Tidak ada yang berani, mereka mundur. Kemudian Tuhan Yesus bersama perempuan itu berdua, Tuhan Yesus berkata,
Hai perempuan, kemana orang-orang yang hendak menghukum engkau? Perempuan itu dengan gemetar, dengan ketakutan, karena dia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Apa jawab Tuhan Yesus? Yohanes pasal 8. Dia berkata, aku juga tidak menghukum kamu, tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kenapa Yesus Kristus Tuhan tidak menghukum perempuan yang berzina? Sebab Tuhan Yesus mengetahui latar belakangnya. Kenapa engkau melakukan zina? Dan saudara, saya banyak menyaksikan karena saya banyak bergaul dengan masyarakat yang beraneka ragam. Saya terkadang sedih melihat seorang perempuan yang cantik harus berbuat zina, menjual dirinya. Tetapi saya ingat dengan apa yang dilakukan oleh Kristus terhadap perempuan yang berzina tersebut dan ayat Yohanes pasal 7 ayat 24. Ternyata ada begitu banyak perempuan-perempuan yang rela mengorbankan dirinya demi untuk sesuap nasi untuk anak-anak mereka. Saudara, orang yang tidak mengalami merasa demikian luar biasa. Mereka bilang, yang namanya iman. Wah, saudara ya. Orang kan tidak semuanya punya iman hebat. Orang tidak semuanya bisa melakukan hal seperti itu. Orang yang bisa bertahan dengan tidak mengorbankan dirinya, mungkin keadaan hidupnya berbeda dengan yang mengorbankan dirinya. Engkau punya kemampuan, engkau punya talenta, sedang ibu ini tidak punya apa-apa. Nah saudara, inilah kasih Kristus yang mau menerima seperti ketika dia datang pertama kali di dunia dengan dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa. Yang memerlukan tabib bukan orang sehat, tetapi yang memerlukan tabib adalah orang yang sakit. Demikian Pak Dadang, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Ada yang lain? Masih berhubungan dengan pertanyaan Pak Dadang, Pak. Ini hanya untuk ini. Ya, kalau seperti itu masih layakkah disebut sebagai hamba? Sudah. Ya. Kalau seperti itu, apakah masih layak disebut sebagai hamba? Bapak Ibu, memang ya sebetulnya dia ini bukan hamba yang baik. Tetapi kasih Tuhan senantiasa membuka pintu maaf. Ya. Harapan saya lewat teguran Tuhan tadi kena longsor, ya. Mereka merenung kembali, flashback dengan apa yang sudah dia perbuat. Sebab hari ini kita bicara, diskusi detik ini saya bicara dengan semua peserta Zoom, sebetulnya yang sedang kita bicarakan adalah benih yang kita tabur kemarin, hari ini buahnya. Oleh karena itu, kita kembali kepada kasih Kristus. Hamba Tuhan ini telah salah, hamba Tuhan ini telah berdosa. Pastilah Tuhan akan memberikan dia kesempatan kembali. Petrus mengecewakan Tuhan. Dia menyangkali Tuhannya 3 kali. Tuhan Yesus menatap kepada mata Petrus. Petrus dengan tatapan Kristus tadi, dia sedih, dia menangis. Apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus bangkit, Petrus tidak dibuang. Tidak. Tetapi Petrus kembali ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Petrus sedih, Tuhan kau mengetahui segala-galanya tentang aku. Aku mengasihi engkau Tuhan.
gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, jabatan, tugas yang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk Petrus tidak dibatalkan. Demikian pula kepada hamba Tuhan ini. Jika dia bertobat, dia tetap boleh menjadi hambanya yang akan lebih setia dibandingkan hari ketika dia memaki Pak Dadang bersama istri. Demikian Bu Yuliana, terima kasih. Terima kasih Pak Roni untuk jawaban yang luar biasa ya. Kita sering lupa dengan ayat ini ya untuk menghakimi orang ya gitu. Iya. Saya tadinya berpikir bahwa kalau kita sudah menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, harusnya yang kita lakukan juga sesuai dengan hamba ya. Hamba itu kan ibarat kata, kalau saya mengatakan kalau keset kan nggak pernah dijadikan tetap aja di bawah gitu ya, nggak pernah dia akan jadi taplak meja ataupun menjadi ya itu. Dan misalnya sepatu yang termahal pun tetap dia sepatu. Iya. Tetapi semuanya tetap berfungsi untuk tuannya. Iya, betul. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan ada berkata, perkakas-perkakas di dalam rumah tangga. Ada yang baik. Di dalam rumah Allah. Apakah Anda yang dimuliakan berarti terbuat dari emas, ya, atau terbuat dari tembaga, kan macam-macam, ya. Nah, tetapi tidak usah terlalu dirisaukan oleh kita. Terbuat dari apapun, ternyata itu punya fungsi, punya manfaat bagi sang tuan. Kita di dalam rumah tangga butuh serbet loh. Iya, betul. Iya, butuh serbet loh. Iya, butuh keset loh. Kan begitu. Ya. Maka jadilah alat yang memuliakan nama Tuhannya. Sesuai dengan fungsinya, Pak ya. Iya, sesuai dengan fungsinya. Upahnya sama kok. Oke, luar biasa ya. Kita masih ada waktu 7 menit lagi, kita masih silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih banyak dan ya ada interaksi lah ya gitu ya Pak ya, supaya waktu kita nggak terbuang. Betul. Bible study itu sangat penting. Pendalaman Alkitab itu bisa membuat Anda punya iman bertumbuh lebih cepat daripada Anda cuma mendengar saja. Kan Pak Panjaitan mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, mau tanya ini Pak Roni. Ini tadi kok sasarannya semuanya ini iblis setan. Padahal iblis setan itu sudah pergi duluan. Padahal itu manusianya lah. Ini yang perlu sebetulnya penggembalaannya ini kepada lebih berfokus kepada manusianya. Iya. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam artian begini, memang yang Pak Roni katakan, seperti hemat orang kaya itu didengar. Padahal sebaliknya, orang miskin, doa orang miskin itu malah didengar oleh Tuhan. Iya. Itu aja tambahannya Pak Roni, makasih. Terima kasih Pak Januel, terima kasih. Memang kalau kita bicara doa, berarti itu interaksi antara kita pribadi dengan Tuhan secara langsung. Tetapi ketika kita rapat, ya, kita berinteraksi dengan sesama. Kalau majelisnya itu adalah orang kaya yang biasa nyumbang gereja, begitu dia mau berbicara, pasti pemimpin rapat itu langsung ngetuk meja. Dengarkan ini Pak Januel mau ngomong ini, kan begitu ya. Nah, mesti seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau majelisnya ini tukang tembel ban, ya, itu pada waktu dia mengusulkan belum tentu disetujui. Nah, maksudnya firman Tuhan itu ke sana. Nah, sekarang memang kita harus mengadakan pendekatan, yaitu mengajar ya manusianya supaya mereka punya pikiran, hati dan perasaan seperti Kristus. Sebab apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 2
itulah yang sebetulnya harus kita adopsi semua di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jika tidak seperti itu, ya, jika tidak seperti itu, maka ketika kita diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya, saya tadi katakan, iblis tidak bisa nyetop, ya, tidak bisa nyetop tentang berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada orang per orang. Namun, iblis dengan kelicikannya bisa membelokkan fungsi berkat yang kita terima. Dulu pendeta itu sangat rendah hati. Dulu orang itu sangat rendah hati. Tapi begitu pendeta ini mulai sukses, menyapa sesama lebih dulu, jarang-jarang dia lakukan. Orang itu dulu orang biasa, tetapi setelah jadi anggota dewan, nyapa Pak Januel selamat pagi, mungkin akan lupa. Dia kepingin disapa lebih dulu. Ini yang terjadi. Ya, hati-hati. Pak Dadang, silakan ngambil catatan. Tadi ada chat, ingin tahu nomor WA saya. Silakan Pak Dadang. 081 3355 73313. Sudah dicatat Pak Dadang? Keburu atau tidak? Saya ulang ya. WA saya, nomor telepon saya sekaligus WA cuma 1. 081 3355 73313. Kalau Anda ada yang mau ditanyakan, boleh chat ke saya. Nanti saya yang telepon balik ke Anda. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bisa satu pertanyaan lagi. Silakan, masih ada? Bisa satu pertanyaan lagi, baru kita nanti masuk dalam doa syafaat. Silakan. Ibu Jen mungkin? Atau Bu Liani, boleh bertanya, Bu Ripka? Saya banyak di Zoom maupun di offline itu memberikan pendalaman Alkitab yang seperti ini. Di Pare itu setiap kali itu dihadiri kurang lebih 70 peserta. 20 diantaranya adalah pendeta. Semua menjadi sahabat-sahabat saya, belajar Alkitab bersama. Silakan siapa yang mau bertanya. Dan di dalam pendalaman Alkitab, bukan saya sombong rohani, hati-hati. Tidak semua pengajar itu menguasai kitab suci. Tidak semua pengajar memberikan jawaban yang baik dan benar. Hati-hati. Silakan, ada yang bertanya lagi. Oleh karena itu saya selalu ingin sampaikan, jangan mudah percaya dengan pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum Anda mencocokkan apa yang dia bicarakan dengan kitab suci. Di luar kitab suci, sampah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Bu Liani, silakan Bu. Enggak. Oke, karena nggak ada lagi yang mau bertanya, ini sudah jam 8.30, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Pak Pendeta Roni yang sudah berdiskusi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang selama ini menjadi pertanyaan kita kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih. Tuhan, kita mendapatkan firman yang luar biasa, kita mendapatkan pengertian, pemahaman yang juga luar biasa pada malam hari ini. Dengan diskusi ini, ya saya berharap kita makin banyak menggali lagi sehingga dalam bertanya dan sebagainya kita bisa menanggapi dengan baik. Ya, itu ya. Amin.